Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kembali kita dalam doa pagi dan perenungan firman Tuhan dari Gereja GPDI Budi Mulia. Bapak Ibu terkasih, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan-Mu kami boleh kembali dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kita mau menikmati berkat Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang sudah menyiapkan setiap kami untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar pengurapan dan pewahyuan Tuhan yang berikan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini dan kami akan masuk dalam perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih, apa kabar? Bahwa pagi hari ini Tuhan kita sudah bangunkan kita ya. Kita akan masuk dalam belajar sedikit perenungan tentang firman Tuhan. Bapak Ibu, di dunia ini ada sebuah lagu. Memang itu lagu dunia saudara. Itu liriknya menyebut no woman no cry. Saudara, seolah-olah yang namanya menangis atau tangisan itu adalah bagian dari wanita, saudara. No woman kalau no cry. Ya. Tapi dari situ berkesan bahwa makhluk wanita itu makhluk yang lemah, yang cengeng, yang gampang menangis, yang mudah meneteskan air mata. Memang saudara, menangis itu tidak hanya karena sedih. Ada menangis karena luapan perasaan gembira, luapan perasaan yang sukacita yang luar biasa. Orang bisa menangis meneteskan air mata. Namun kebanyakan orang menangis karena berduka, karena sedih, karena tidak tercapai apa yang dimauin. Ya, saudara, tidak sesuai ekspektasi keadaannya. Orang bersedih dan bisa menangis. Saudara, mari kita akan membaca firman Tuhan ya. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Saya akan bacakan. Saudara boleh menyimak dengan Alkitab saudara. Ayat 69 mulai. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Ayat 70, tetapi ia menyangkal di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Ayat 72, dan ia menyangkal, ia maksudnya Petrus ya saudara, menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau salah satu seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Ayat 75, perhatikannya saudara. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah saudara, tadi dikatakan bahwa dunia ini seolah-olah yang namanya menangis itu bagiannya wanita. Tapi kali ini kita membaca ayat yang ke-75 bagian terakhir, bahwa Petrus pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Jadi sekarang kita melihat seorang figur dalam Alkitab. Dia adalah laki-laki, dia adalah murid Yesus, bahkan dia menyatakan seolah dia itu orang yang kuat. Dia orang yang emosi untuk membela Yesus. Ya, Petrus saudara, murid yang terkenal. Dia menangis saudara. Saya katakan Petrus menangis bersedih yang sangat dalam sampai ia menangis. Karena ia teringat
perkataan Yesus. Saya percaya bahwa Petrus menyesal dengan perbuatannya. Dia telah menyangkal Yesus 3 kali dan dia teringat itu sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Ya, itu Yesus katakan di ayat yang ke-34 dari Matius 26. Yesus berkata kepada Petrus, saudara, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Saudara, saat itu Yesus sedang menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa malam ini, di mana Yesus sudah tahu dia akan ditangkap dan diadili, malam ini kalian akan terguncang. Nah, saudara, kalian akan terguncang. Nah, saat itu Petrus menjawab, saudara, sebagai orang yang kuat, yang menjawab begini, saudara. Walaupun mereka semua itu terguncang, sekali-kali aku tidak akan terguncang. Itu Petrus, saudara, pernyataan Petrus. Dia merasa kuat. Dia merasa Yesus segala-galanya bagi dia. Dia bilang, saya tidak akan terguncang. Sekali-kali tidak akan terguncang. Tapi Yesus berkata bahwa sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dan benar dari ayat yang kita baca tadi, bahwa Petrus bersedih dan menangis karena dia sadar, dia tahu dia sudah menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Yang menjadi pertanyaan kita semua saat ini, kenapa Petrus yang adalah murid laki-laki yang kuat, gagah perkasa, bahkan ngomong saya sekali-kali tidak akan terguncang, kenapa Petrus sampai menangis? Karena penyesalannya, karena dia melakukan suatu kesalahan yang membuat Yesus bersedih. Saya percaya Yesus makin sedih kalau tahu Petrus sudah menyangkal dia. Nah, terguncang saudara Petrus. Ini saudara, Petrus yang ngomong seolah-olah dia kuat, saya sekali-kali tidak akan terguncang, tapi dia salah langkah dan dia akhirnya menyesal sampai dia harus menangis. Baik saudara, kita melihat apa yang menyebabkan Petrus seperti ini sampai dia harus mendapatkan penyesalan, menemui penyesalan. Karena dia salah langkah ya saudara. Mari kita melihat ayat 69 sampai ke 70. Kita baca kembali ya saudara. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Nah, ini pada saat dia dituduh oleh seorang hamba perempuan, dia itu ada di luar di halaman. Sedangkan Yesus ada di dalam ruang sedang diadili oleh imam besar. Saudara, saya katakan, pada saat saudara ada jauh dari Tuhan, Petrus hanya melihat dari jauh. Petrus sudah jauh, tidak dekat lagi dengan Tuhan. Maka dia mulai imannya goyah. Dia mulai berkata, aku tidak tahu apa yang kamu maksudkan. Ya saudara, itulah saudara, poin pertama, karena Petrus sudah mulai jauh dari Tuhan. Bagi pelajaran bagi kita semua saudara, supaya kita tidak jauh dari Tuhan, kita selalu dekat dengan Dia, supaya kita tidak mulai digoncang imannya. Yang kedua saudara, di ayat 71 dan 72, Petrus sudah mulai meninggalkan. Ya, kita baca ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret. Tuduhan yang kedua terjadi pada saat Petrus sedang menuju ke pintu gerbang. Artinya Petrus sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan Yesus yang ada di ruang pengadilan. Yesus yang sedang diadili, Petrus sudah mulai meninggalkan. Petrus sudah mulai menjauh lagi. Lebih jauh, bahkan dia mau keluar pintu gerbang. Saudara, hati-hati. Pada saat kita mulai jauh dari Tuhan, iman kita harus peka. Jangan sampai kita masuk ke dalam level yang berikutnya ini, di mana Petrus mulai meninggalkan dan menuju ke pintu gerbang. Dia mulai keluar dari koridornya Yesus. Bapak Ibu, biarlah menjadi peringatan bagi kita.
sekali-kali, sekalipun kita sudah mau ada yang imannya sudah mulai lemah, jangan tinggalkan. Jangan menuju ke pintu gerbang, supaya kita masih tetap di dalam areanya Kristus. Nah, ini yang membuat Petrus semakin merosot imannya, sehingga dia berkata, "Aku tidak kenal dia." Saudara, dia menyangkal, "Aku tidak kenal orang itu," ya saudara. Nah, yang berikutnya saudara, ayat 73 dan 74 dikatakan, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus. Nah, ada satu makna yang saya tangkap dari ini adalah Petrus sudah mulai ada di dalam lingkungan mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus, bahkan orang-orang yang menolak. Jadi Petrus sudah ada di lingkungan mereka, karena tadi Petrus meninggalkan, dia ke pintu gerbang ya saudara, dia meninggalkan tempat itu, maka dia bertemu dengan orang-orang yang tidak kenal Yesus, yang tidak beriman kepada Kristus. Maka Petrus semakin parah kondisinya. Ya saudara, dikatakan, "Engkau salah seorang dari mereka, nyata dari bahasamu." Mereka menuduhkan bahwa engkau itu bahasanya sama dengan Kristus, engkau itu golongan Kristus. Tapi kami ini bahasanya beda dengan kamu, karena kami golongan yang berbeda, imannya berbeda. Saudara, ini maksudnya seperti itu. Maka disitulah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Ya saudara, lalu berkokoklah ayam. Dan kemudian terjadilah penyesalan Petrus sampai dia harus sampai menangis. Saudara, ada pesan dalam firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Petrus sudah mulai ada dalam pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang buruk, pergaulan yang tidak seiman. Kita bukan berarti tidak boleh kenal dengan orang-orang yang tidak seiman, namun jangan sampai pergaulan itu merusakkan kebiasaan yang baik, merusakkan iman kita. Kalau kita sudah mulai lemah, mari jangan sampai kita masuk ke dalam level ini, ke dalam fase yang semakin tidak baik. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak jauh dari Tuhan dan tidak meninggalkan Tuhan. Bahkan jangan kita ada dalam pergaulan yang bertentangan dengan iman kita. Haleluya. Pagi hari ini kita diberkati firman Tuhan yang boleh kita dengar. Mari kita sama-sama satukan dalam hati, dalam doa untuk mengakhiri acara ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan kepada kami firman, kebenaran firman-Mu, biar kami belajar dalam hidup kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu, untuk menghidupi apa yang Tuhan mau, supaya iman kami bukan semakin turun ataupun merosot, tapi kami akan semakin kuat. Kita mau Tuhan supaya selalu dekat dengan Engkau, dan bahkan kami akan menjaga hidup kami supaya kami tetap ada dalam koridor-Mu Bapa, dan bahkan mampukan kami untuk kami senantiasa ada dalam pergaulan-pergaulan yang baik untuk iman kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi kami percaya Roh Kudus senantiasa menuntun, mengurapi, memberkati, dan memberikan pada kami hati sebagai tanah yang subur, sehingga firman Tuhan akan hidup dan berbuah-buah. Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.